Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar melalui video pembelajaran daring kelas 11 akuntansi dan keuangan kelembagaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai koreksi fiskal, dan untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis transaksi penyesuaian pemakaian supplies, biaya depresiasi tetap, pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, pembuatan rekonsiliasi bank, dan koreksi fiskal. Pada pertemuan kali ini saya hanya membahas mengenai teori-teori koreksi fiskalnya saja. Untuk cara pengerjaannya akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Pembahasan pada pertemuan kali ini itu mengenai apa itu koreksi fiskal, perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, perbedaan pengakuan koreksi fiskal, jenis koreksi fiskal, dan teknik rekonsiliasi fiskal. Pengertian koreksi fiskal yaitu proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Jadi yang dimaksud koreksi fiskal itu penyesuaian yang tadinya menurut aturan ketentuan komersial diubah menjadi ketentuan pajak. Tujuannya itu untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya kena pajak. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Akuntansi komersial itu akuntansi yang biasa dibuat oleh perusahaan, sedangkan akuntansi pajak itu akuntansi yang dibuat oleh perpajakan. Di sini ada perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal. Contoh yang pertama, perbedaannya itu berdasarkan prinsip akuntansi. Prinsip konservatisme. Di akuntansi komersial, penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, serta penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih itu diakui atau dicatat dalam akuntansi komersial, tetapi di akuntansi fiskal itu tidak diakui atau tidak dicatat. Perbedaan yang kedua itu prinsip harga perolehan. Penentuan harga di akuntansi komersial, penentuan harga perolehan boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dan di fiskal, natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. Jadi kalau di komersial itu masih boleh diakui, tetapi di fiskal itu tidak diakui. Prinsip yang ketiga itu ada prinsip pemadanan biaya manfaat. Di akuntansi komersial, penyusutan saat aset menghasilkan. Sedangkan di fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum aset menghasilkan. Jadi, kalau di komersial, aset tersebut harus menghasilkan dulu, baru penyusutan bisa dilakukan. Sedangkan di fiskal itu, sebelum aset menghasilkan, penyusutan sudah bisa dilakukan. Perbedaan yang kedua itu berdasarkan metode dan prosedur akuntansi. Metode yang pertama itu penilaian persediaan. Di akuntansi komersial, semua metode itu bisa dilakukan seperti FIFO, LIFO, rata-rata atau average, pendekatan laba kotor, pendekatan harga jual eceran. Sedangkan di fiskal
itu hanya dua metode saja yang digunakan, yaitu metode average dan FIFO. Perbedaan yang kedua itu metode penyusutan dan amortisasi. Kalau di komersial, itu semua metode penyusutan boleh dilakukan, seperti garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun atau menurun ganda, metode jam jasa, unit produksi, dan anuitas. Sedangkan di fiskal itu hanya dua metode saja, yaitu garis lurus dan metode saldo menurun. Lalu di komersial, kita bisa menaksir sendiri umur ekonomisnya. Sedangkan di fiskal itu tidak bisa menaksir sendiri umur ekonomis, jadi harus sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Lalu di bagian komersial itu dapat mengakui nilai residu atau nilai sisa. Jadi ada nilai sisanya. Sedangkan di fiskal itu tidak boleh memperhitungkan nilai residu. Jadi dianggap tidak punya nilai sisa untuk aset tersebut, jadi dianggap habis atau nol. Metode yang ketiga itu metode penghapusan piutang. Di akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Jadi bisa dicadangkan dulu kira-kira berapa nih piutang yang tidak dapat tertagih. Sedangkan di fiskal itu penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang itu nyata tidak dapat ditagih. Jadi kalau hanya sebatas taksiran saja itu tidak boleh, tetapi bisa dicatat jika piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Perbedaan yang ketiga itu ada perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Di akuntansi komersial, penghasilan tertentu diakui tetapi bukan merupakan objek pajak. Jadi masih bisa diakui sebagai penghasilan. Sedangkan di fiskal itu, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak. Jadi itu tidak boleh. Contohnya imbalan dalam bentuk natura. Kalau di fiskal itu imbalan itu tidak boleh diakui sebagai penghasilan. Sedangkan untuk di komersial, imbalan tersebut itu bisa diakui sebagai penghasilan. Yang kedua, penghasilan tertentu diakui, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Masih bisa diakui. Sedangkan di fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak. Jadi tidak boleh diakui. Contohnya, penghasilan berupa undian. Kalau di akuntansi komersial, undian itu dapat diakui sebagai penghasilan. Tetapi kalau di fiskal, undian tersebut itu tidak bisa diakui sebagai penghasilan. Contoh yang lainnya itu ada kerugian usaha di dalam dan luar negeri mengurangi laba. Jadi kalau di fiskal itu tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan kena pajak. Jadi kalau di komersial itu masih bisa diakui, kalau di fiskal itu tidak bisa. Contoh yang lainnya itu imbalan dengan jumlah yang melebihi batas kewajaran. Kalau di fiskal itu imbalan itu tidak bisa diakui, tapi di komersial masih bisa diakui. Lalu yang terakhir,
pengeluaran tertentu diakui sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Sedangkan di fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Contohnya, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungan. Jadi, biaya untuk kepentingan pribadi itu di komersial masih bisa diakui, sedangkan di fiskal itu tidak diakui. Selanjutnya ada perbedaan pengakuan koreksi fiskal. Ada beda tetap dan beda waktu. Beda tetap yaitu penghasilan dan biaya yang diakui dalam perhitungan laba neto untuk akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contohnya yaitu sumbangan dan penghasilan bunga deposito. Contoh untuk biayanya yaitu biaya sumbangan dan biaya sanksi perpajakan. Pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap itu antara lain itu penghasilan sebagai objek pajak, penghasilan bukan sebagai objek pajak, penghasilan terkena PPh final, biaya sebagai pengurang penghasilan bruto, biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto. Untuk beda waktu, yaitu penghasilan dan biaya yang diakui saat ini oleh akuntansi komersial, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak. Biasanya karena perbedaan metode pengakuan. Contoh untuk penghasilan, itu pendapatan laba bersih selisih kurs. Untuk contoh biayanya itu biaya penyusutan dan biaya sewa. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan pajak, yaitu aktual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, kompensasi kerugian fiskal. Di sini ada jenis koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Contohnya biaya PPh. Untuk koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan kena pajak dan PPh terutang. Koreksi fiskal positif dilakukan akibat adanya beban yang tidak diakui oleh pajak, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, dan yang terakhir penyusutan fiskal positif lainnya. Koreksi fiskal negatif biasanya dilakukan akibat adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal, dan yang terakhir penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Kemudian teknik rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah menurut akuntansi. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah
biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang terakhir, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Baik, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.